Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tapera ya, atau tabungan perumahan rakyat yang sekarang ini menjadi perbincangan di publik. Seperti yang kita lihat kan dalam beberapa minggu terakhir ini, pemerintah kemarin rilis ya terkait dengan tapera, di mana ini banyak pro kontranya. Sebenarnya banyak kontranya sih kalau kita lihat beberapa komentar dari masyarakat ya, di mana banyak yang nggak rela jika gajinya ini dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat ini, karena seperti himpunan dana yang sebelum-sebelumnya yang terjadi seperti asuransi Jiwasraya, Asabri, ataupun beberapa dapen ya, itu dananya itu banyak yang dikorupsi, bahkan ada yang investasinya ini minus, dan banyak sekali case-case yang terjadi ya di dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Terus kalau kita lihat juga dari tapera sendiri, uh, sebenarnya ada hal yang cukup unik ya jika kita bahas mengenai tapera, karena maksimum bangunan yang dijamin oleh tapera itu adalah ukuran 3 meter ya. 3 meter dengan maksimalnya itu 3,36 meter persegi. Nah, ini kan sebagai bagian orang ini berkomentar sinis, apakah 3 meter ini adalah tabungan kita untuk membeli tanah makam ya, karena kan 3 meter itu tergolong tanah yang sangat sempit ya untuk kita tinggali. Nah, di sini kita akan membahas saham-saham yang bakal kecipratan cuan ketika tapera ini akan berjalan. Nah, saham-sahamnya itu apa aja dan sektornya apa aja, kita akan bahas di next slide-nya. Nah, sektor pertama yang mendapatkan keuntungan dari dana tapera adalah saham perbankan ya. Di sini ada beberapa saham perbankan yang biasanya ngurusin seputar perumahan atau KPR ya. Tentunya yang pertama yang paling diuntungkan adalah saham Bank BTN. Terus yang kedua Bank BTN Syariah, terus ada BRI, BNI, BJB, BSI, dan Mandiri ya. Nah, di sini kenapa Bank BTN ini sangat diuntungkan? Karena kalau kita lihat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahannya BTN ini yang paling tinggi. Nah, BTN ini memiliki fasilitas kredit itu kisaran hampir 14,5 triliun ya. Terus diikuti oleh BTN Syariah itu hampir 4 triliun. Terus selanjutnya BRI 2,5 triliun, terus BNI 1,6 triliun. Nah, BTN ini saya sempat berbincang-bincang ya dengan beberapa klien saya yang dari BTN itu, bahwa tapera ini sebenarnya ada sisi positifnya itu di bagian terkait dengan pembiayaan KPR, di mana nasabah tapera ini bisa mendapatkan rumah dengan DP 0%, dengan cicilannya itu flat ya, flat 5% selama 20 sampai 30 tahun. Kalau kita lihat dari peraturan yang ada itu 20 tahun. Cuman sekarang kan lagi proses tuh terkait dengan undang-undang KPR bisa sampai 30 tahun. Nah, ada kemungkinan buat tapera ini bunga flat untuk cicilan KPR-nya itu bisa 5%. Dan juga pembiayaan tapera ini kan nggak cuma untuk KPR ya. Kita juga bisa melakukan beberapa program yang kita ikutin, itu bisa kita ambil program, misalnya contoh kita ambil yang biaya untuk membangun rumah secara mandiri, itu bisa. Terus ada juga untuk program kita untuk renovasi rumah, itu juga ada. Tentunya bunganya itu lebih murah jika dibandingkan kita pinjam ke bank konvensional. Nah, selanjutnya sektor yang kecipratan itu adalah sektor semen ya. Kenapa sektor semen? Ya, karena ketika nanti program tapera ini berjalan dengan baik, tentunya kan banyak orang yang membangun rumah ya. Nah, akhirnya semen ini pasti banyak dibutuhkan ke depannya. Nah, di Indonesia sendiri, sebenarnya semen itu cukup oversupply, karena memang penyerapannya ini sedikit, sementara produksi semen tiap tahun itu mengalami
kenaikan. Akhirnya produknya ini oversupply. Habis itu kalau kita lihat saham semen ya kayak SMGR, INTP itu mengalami penurunan yang sangat tinggi ya, penurunannya sangat tajam. Saya masih ingat bahwa SMGR itu sempat menyentuh harga 20.000 ya di beberapa tahun kemarin. Nah, sekarang SMGR harganya di 3.700. Itu turunnya udah sangat dalam lagi, itu hampir 80% lebih. Begitu juga dengan INTP ya. Nah, dengan Tapera ini diharapkan nanti banyak masyarakat yang mulai tertarik ya untuk membangun rumah. Nah, akhirnya semen ini bisa produksinya ini bisa terserap ke masyarakat meskipun nggak 100% setidaknya kalau kita lihat data terakhir kan baru terserap 60%-an ya. Nah, setidaknya nanti kita bisa lihat kalau misalnya Tapera berhasil daya serap untuk produksi semen itu bisa sampai 70-80%. Nah, sektor terakhir yang kecipratan dana Tapera ya tentunya adalah saham properti. Karena tentunya nanti kalau misalnya khususnya untuk KPR ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa nanti kalau misalnya dana Tapera itu bisa DP-nya 0%. Dengan bunga flat-nya itu 5%. Itu flat selama 30 tahun. Nah, nanti pihak-pihak developer itu pasti akan tertarik untuk garap segmen perumahan Tapera. Nah, akhirnya nanti akan membuat penjualan dari perusahaan properti akan naik. Nah, di sini saya cukup tertarik ya dengan saham CTRA dan Smartcon, di mana kalau kita lihat Ciputra maupun Smartcon ini marketing salesnya ini paling bagus untuk kuartal pertama ya di tahun 2024 ini. Dan tentunya ini masih belum berlaku ya, karena kalau kita melihat bahwa Tapera ini kan masih berlaku di tahun 2027 dan masih tentunya pasti banyak peninjauan ulang. Tapi ketika nanti Taperanya memang berlangsung, sektor-sektor yang saya jelaskan tadi tentunya bakal sangat menarik, khususnya saham perbankan dan juga saham propertinya ya, yang langsung terimbas atau langsung kecipratan cuan dari Taperanya. Nah, menurut sobat investor gimana? Apakah Tapera ini akan membuat saham-saham yang saya jelaskan tadi bisa naik atau mungkin enggak? Apakah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya sahamnya? Mungkin bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Thanks for watching. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk jadi klien One Stop Research, jangan lupa kontak saya di deskripsi video di bawah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.